Oke teman-teman, ketemu lagi di video saya yang paling baru. Jadi kali ini saya ingin membahas tentang wheelset yang baru saya beli. Dan ini adalah wheelset dari Super Team. Jadi speknya dia, ketebalannya itu adalah 50 mm. Dan ini bahannya karbon ya teman-teman ya, dengan brake line dari alloy. Nah, untuk ujinya dia sudah model PP, yang bagian belakang ini 24, depan 20, dan sudah pipih ya, model spooknya ini sudah pipih. Untuk hub masih yang biasa, yang model R13 dari Super Team. Menurut saya sih sudah cukup loncer, bunyinya juga oke, tidak banyak yang saya rubah. Untuk ban saya pakai Continental dari Grand Sport dari Continental, ini yang size 25 725, dan ban dalamnya saya pakai yang Maxxis yang untuk ventilnya itu yang 80 mm 8 cm supaya kelihatannya juga imbang. Nah, yang ingin saya bahas tentunya itu keunikan dari rim brake, wheelset rim brake ini adalah dari brake line-nya ya teman-teman. Jadi brake line-nya ini dia pakai model alloy, jadi berbeda dengan wheelset karbon dari Super Team yang biasanya itu dia brake line-nya itu karbon, ataupun yang model baru sekarang sudah ada kayak garis-garisnya supaya lebih erat genggamannya. Nah, sebelumnya saya pernah merasakan juga pakai wheelset dari Super Team yang karbon, yang hub Smith itu cukup nyaman dan loncer. Yang brake line-nya masih yang karbon ya teman-teman, yang standar. Nah, sebenarnya kalau untuk di jalan flat saya sendiri tidak terlalu merasa berbeda jauh. Memang ada sedikit gap kalau kita speednya di atas 40 terus kita coba rem, nggak responsifnya pasti kurang dibandingkan dengan alloy seperti ini. Karena sebelumnya saya pakai yang Mavic itu alloy, jadi memang sedikit berkurang. Tapi memang dari segi ringan dan juga untuk nahan speed itu sangat enak. Nah, jadi kemarin waktu saya beli saya dapat harga promo. Jadi wheelset ini harganya di 7.100.000, dan memang ini mungkin penghabisan stok untuk yang model rim brake dengan brake line-nya itu alloy. Nah, di sini saya ingin share sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari brake line alloy di wheelset karbon. Nah, yang pertama yang saya rasakan, saya jadi pakai sepeda ini baru 2 kali dengan wheelset yang ini. Yang saya rasakan itu adalah cengkramannya memang oke, karena dia memang sudah pakai alloy ya teman-teman. Jadi memang lebih secure. Nah, ini jadi masalah klasik di beberapa pemakai rim brake yang ganti wheelset karbon. Biasanya ada yang ekstrim itu sampai kebakar lapisan brake line-nya, ataupun juga tidak pakem, apalagi saat hujan ataupun di turunan yang curam. Nah, itu salah satu alasannya kenapa saya, karena saya juga bukan pesepeda yang boleh dibilang sangat aktif, saya masih casual, dan saya juga agak malas kalau harus tukar-tukar wheelset yang untuk yang flat ataupun untuk yang climbing seperti itu. Saya pilih yang model ini, jadi percampuran karbon dan dengan karbon dengan brake line alloy. Keunggulan yang saya rasakan ya tadi seperti tadi, saat di flat, saat kita di speed 40 ataupun 45, itu saat kita coba sprint dan kita brake, responsifnya oke. Dan itu menurut saya jadi salah satu faktor utama buat saya. Dan kedua, kelebihan kedua adalah tentunya brake pad-nya juga tidak perlu ganti yang model karbon. Jadi cukup pakai brake line dari aslinya, yang ataupun brake line umumnya untuk yang rim brake wheelset alloy, dan itu di pasaran cukup banyak. Sedangkan untuk yang biasanya untuk paddingnya itu untuk yang karbon itu kadang-kadang agak susah. Nah, itu salah satu kelebihannya. Jadi yang memang poin pertama dari safety-nya kita dapat. Yang kedua dari cost-nya juga lebih murah dibanding kita pakai padding dari padding untuk wheelset karbon. Itu brake line-nya. Nah, sekarang kalau dari kekurangannya yang menurut saya sangat terlihat jelas adalah dari penampilan. Jadi kalau dari penampilan memang wheelset menggunakan wheelset karbon yang menggunakan brake line alloy ini kelihatannya jadi seperti wheelset alloy, bukan wheelset karbon pure seperti itu. Ya, seperti yang teman-teman lihat juga, jadi kan ada brake line ini ada garis silver
dia kelihatannya jadinya bukan seperti orang-orang mungkin yang lihat sekilas itu dia akan lihat ini seperti wheelset alloy saja. Itu satu. Yang kedua, beratnya sendiri jadinya lebih berat dibanding spek yang sama. Artinya wheelset karbon super trim ini umumnya teman-teman ya, dengan rim ketebalan rimnya itu 50 mm, biasanya beratnya itu hubnya entah yang Smith ataupun yang R13 seramik seperti itu, beratnya range-nya antara 1,5 kilo maksimum ke 1,6. Nah, sedangkan jika teman-teman pilih option yang menggunakan Breckland alloy, dia akan menambah sekitar hampir 100 gram mungkin saya bilang sih, antara paling nggak 80 graman saya rasa minimum. Jadi itu yang jadi salah satu kelemahan juga. Jadi sepedanya selain tampilannya berkurang dan juga akan sedikit lebih berat untuk wheelsetnya. Tetapi ya ini menjadi satu pilihan bagi teman-teman. Kalau teman-teman memang punya beberapa wheelset, mungkin pada saat flat bisa pakai yang full karbon. Tapi pada saat mungkin kita pergi yang tempat jauh ataupun hiking seperti itu, kita bisa pakai yang biasa. Itu masih pilihan masing-masing ya teman-teman. Nah, kalau menurut saya sendiri sih ini sudah cukup oke. Jadi di tampilan Cat 13 wheelset 50 mm ini 5 cm ini memang kelihatan lebih gagah dibanding yang sebelumnya saya pakai di 25. Dan untuk dipakai tes di jalanan flat, loop seperti itu juga oke. Kemarin juga sempat coba sedikit climbing ya, baru sekitar gradient mungkin 6 atau 7%. Cukup oke, cukup loncat teman-teman. Nah ini sayangnya ini pilihannya nggak banyak, kecuali teman-teman harus custom lagi dari awal, jadi waktu tunggunya akan lama. Maksud saya wheelset dengan Breckland alloy ini tidak umum dijual di online. Jadi kalau teman-teman memang ingin request yang seperti yang saya punya, itu harus custom ke sellernya dan masa tunggunya akan lama. Jadi itu salah satu kelemahannya juga mungkin nanti. Ini saya dapatnya last stock, jadi mungkin karena kurang laku juga, jadi ini saya dapatnya last stock. Nah ini juga salah satu yang seperti ini, istilah kombinasi karbon dengan Breckland alloy itu ada di, kalau saya tidak salah ya, ada di wheelset Mavic juga. Dan ada beberapa wheelset premium juga yang menggunakan prinsip yang sama. Nah itu memang mungkin karena dia melihat dari sisi itu ya, kelemahan dari rim brake ini adalah di saat turunan yang curam kadang kita tidak bisa gigit yang istilahnya brake-nya itu nggak menggigit, jadi kita harus akalin dengan misalkan ada juga yang tadi yang karbonnya seperti dibuat sisik seperti itu, jadi lebih padat. Nah, tapi kalau dari saya sendiri ya udah, saya juga pikir dengan alloy ini lebih safe lah seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya, dan jika ada yang mau tanya-tanya bisa langsung di komen dan saya akan pasti reply saat saya ada waktu. Dan kedepannya mungkin kalau ada tambahan-tambahan baru saya akan share lagi di video saya yang berikutnya. Oke, thank you teman-teman for watching, sampai ketemu lagi.